Priscilla Sirait. Senang sekali rasanya bisa ketemu dan ngobrol kembali di Sepolwan Talk Show. Dipuji karena cantik memang menyenangkan, tapi dipuji karena prestasi jauh lebih membanggakan. Narasumber kita pada hari ini selain berparas cantik, juga merupakan lulusan terbaik dari Diktuk Inklusif Bintara Polwan Angkatan ke-56. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini. Halo. Halo. Boleh dong perkenalan dulu. Perkenalkan, saya Bribda Rifka Latifah Zahra. Saya merupakan lulusan dari Diktuk Inklusif Bintara Polwan Angkatan ke-56. Halo, perkenalkan. Nama saya Bribda Wafik Maulida Latifah. Saya adalah Bintara Remaja lulusan Diktuk Inklusif Bintara Polwan Angkatan ke-56. Halo, perkenalkan nama saya Bribda Helda Nur Azizah. Saya adalah lulusan Diktuk Inklusif Bintara Polwan Angkatan ke-56. Berarti sudah Bribda ya? Siap. Pelantikannya baru kan? Iya. Baja. Siap. Wih, suka speknya boleh juga ya. Udah siap dinas, udah siap kerja nih. Bribda Rifka, Bribda Mau, dan Bribda Helda. Saya udah lihat nih dari piagamnya kalian, saya penasaran. Kalian ini peraih apa? Saya lulusan terbaik mental kepribadian. Mau? Kalau saya peraih akademik tertinggi dan rata-rata tertinggi. Untuk saya sendiri, saya adalah lulusan terbaik untuk bidang kesehatan dan keselamatan jasmani. Keren sekali, peraih mental kepribadian, akademik, dan Jasmani terbaik. jasmani terbaik, luar biasa. Nah, boleh dong saya tanya ke Rifka, Mau, dan Helda. Kalian pernah kepikiran gak sih bakal menjadi lulusan terbaik di Angkatan 56? Kalau saya pribadi tidak, Ibu. Sama Bu, saya juga sama sekali tidak pernah pikiran untuk menjadi lulusan terbaik. Untuk saya sendiri, saya memang tidak pernah kepikiran karena dari banyaknya siswa yang ada, apakah mungkin saya bisa menjadi lulusan terbaik di Sepolwan untuk Angkatan ke-56? Rifka, Mau, dan Helda, ya. Kalian kan merupakan lulusan terbaik mental kepribadian, kemudian akademik, dan kesemaptaan jasmani. Itu aspek penilaiannya bagaimana? Kalau untuk mental kepribadian itu, karena kebetulan saya juga komandan batalion, dan untuk aspek penilaiannya itu biasanya meminimalisasi pelanggaran selama menjalani pendidikan di Sepolwan, lalu keaktifan selama kita menjalani pendidikan di Sepolwan. Karena tadi yang sudah saya sebutkan, saya merupakan komandan batalion Angkatan 56, tentunya dibandingkan rekan-rekan yang lain, saya lebih aktif untuk berkegiatan atau mengurus beberapa program kerja yang ada di Sepolwan. Komandan batalion ya, keren sekali. Mau? Untuk aspek akademik tertinggi, aspek yang dinilai itu yang pertama nilai ujian, kemudian keaktifan dalam belajar, dan juga nilai pelaksanaan tugas dari pengasuh. Kayak gitu, Bu. Kalau Helda? Untuk saya sendiri, peraih keselamatan jasmani tertinggi, aspek penilaian yang saya tahu yaitu terdiri dari keselamatan jasmani pertama, kedua, dan ketiga yang diambil dari penilaian item A yaitu lari, dan juga item B yaitu seperti push up, chinning, sit up, dan shuttle run. Berarti di dalam Sepolwan itu masih ada kesemapatan jasmani lagi? Siap, masih ada, Ibu. Wah, seperti itu ya. Baiklah Rifka, Mau, dan Helda, saya mau tanya nih. Sebelum mengikuti pendidikan, kalian ini memang sudah menyadari kompetensinya ada di bidang itu atau belum? Contoh nih, seperti Helda, kamu kan peraih kesemaptaan dan jasmani tertinggi. Apakah memang sebelumnya kamu itu hobi olahraga? Atau kayak Mau gitu kan, peraih akademik tertinggi gitu. Apakah memang sebelumnya kamu itu sudah sering mengikuti olimpiade atau juara? Dan Rifka juga, apakah memang sebelum masuk ke Sepolwan kamu itu udah menjadi orang yang aktif dalam berkegiatan dan sebagainya? Boleh dong ceritain? Untuk saya sendiri, sebelum mengikuti pendidikan, saya mengikuti bimbel, yaitu bimbel untuk keselamatan jasmani. Dari situ saya belajar untuk optimis dalam berkegiatan fisik, mungkin bisa lari, push up, sit up, chinning, dan shuttle run. Mungkin dari situ juga saya diawali dari kegiatan itu, saya menjadi bisa dan terbiasa untuk melakukan hal tersebut setiap harinya, Ibu. Tapi memang kamu suka olahraga? Siap, saya suka, Ibu. Memang suka olahraga? Atau kamu atlet? Siap, saya bukan atlet, Bu. Bukan atlet, tapi memang senang olahraga ya? Memang senang olahraga. Itu latihannya bagaimana? Untuk latihan itu sendiri, saya konsisten, Ibu, karena saya bimbel. Jadi saya dianjurkan untuk mengikuti asrama
dan tidak boleh memegang HP selama 3 bulan. Berarti sebelum pendidikan sudah seperti pendidikan ya? Siap, Bu. Udah tidak pegang handphone Dan konsisten berlari untuk jadwalnya yaitu pagi dan sore, dilanjut akademik, Ibu. keren sekali. Mau? Kalau untuk mengikuti juara perlombaan atau olimpiade, saya malah jarang Bu mengikuti lomba seperti itu. Cuma dalam saya belajar itu saya mengalir aja Bu. Contoh kayak misalkan besok ada ujian apa nih, berarti dari jauh-jauh hari saya udah mempersiapkan. Kemudian dalam melaksanakan tugas-tugas dari pengasuh juga seperti itu Bu. Intinya dalam melaksanakan kegiatan itu harus dengan sepenuh hati Bu, kayak gitu aja. Dan juga harus punya batasan Bu, maksudnya apa ya, seperti saya harus punya motivasi gitu Bu. Oh ya, dalam ujian kali ini saya harus mendapat nilai segini, maka dari itu yang harus saya lakukan ya saya harus belajar lebih keras lagi, seperti itu Bu. Oh, keren sekali. Berarti dalam setiap kegiatan harus sepenuh hati. Siap, benar Bu. Rifka? Kalau saya pribadi untuk mendapatkan lulusan sebagai peraih nilai tertinggi mental kepribadian itu belum pernah terpikirkan. Tapi untuk keaktifan dalam berorganisasi itu memang dimulai dari sejak saya SMA. Saya pernah menjadi pasukan keamanan siswa di sekolah militer. Lalu ketika saya kuliah pun saya aktif di organisasi. Seperti saya pernah menjadi atase bidang sumber daya pengembangan mahasiswa di salah satu universitas negeri. Tadi saya dengar sekolah militer. Memangnya kamu sekolah apa sebelumnya? Saya kebetulan pernah sekolah di SMA Krida Nusantara. Krida Nusantara. Nusantara. Wah, keren sekali. Jadi kamu sudah terbiasa ya, dan waktu kamu sekolah dulu kamu juga sudah aktif di berbagai kegiatan sekolah kamu ya. Betul. Sehingga ketika berada di sekolah udah menjadi terbiasa ya. Luar biasa sekali Rifka, Mal, dan Helda. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya, kegiatan di sekolah itu benar-benar padat ya. Bahkan ada istilah yang namanya pendidikan itu bernafas saja nggak sempat gitu kan. Nah, gimana kalian membagi waktunya untuk belajar agar mendapat lulusan akademik terbaik? Kemudian Helda menjadi keselamatan itu bagaimana membagi waktunya? Kalau untuk dalam belajar, biasanya waktu terbaik saya tuh waktu saat subuh Bu. Jadi jadi saya udah menjadwalkan bangun tidur saya jam 2 biasa saya bangun, kemudian saya melaksanakan sholat tahajud, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan belajar, kemudian dilanjutkan menunggu subuh Bu, seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Jadi kamu bangun jam 2 subuh. Iya Bu. Itu tidurnya jam berapa? Saya biasanya jam 10 Bu. Jam 10 sudah istirahat. Kemudian kamu bangun jam 2 untuk sholat tahajud. Berarti di sela-sela kegiatan kamu, di sela-sela kamu ingin belajar, kamu juga nggak lupa dong untuk ibadah ya. Iya Bu, Kamu benar. keren sekali Maul. Berarti kamu jam terbaik untuk belajar itu di pagi hari. Siap Bu. Sama dong, saya juga. Kalau pagi itu lebih fresh ya. Oke, Rifka gimana? Kalau saya itu kebetulan saya tugasnya kan untuk mengurus beberapa program kerja yang ada di angkatan 56 ini. Nah, untuk membagi waktunya tentu biasanya itu malam-malam saya mengadakan rapat dengan beberapa tatanan struktur organisasi seperti Danpi, lalu dengan Dantabnya, itu biasa saya mengadakan rapat malam-malam. Lalu untuk menyeimbangkan dengan akademiknya, sama seperti Maulidia, saya belajar itu ketika subuh. Ketika subuh juga. Helda? Untuk saya sendiri, kan saya meraih penilaian keselamatan jasmani tertinggi di angkatan ke-56. Untuk membagi waktunya tersebut, saya tahu jadwal di sekolah ini memang padat Ibu. Tapi untuk membagi waktunya tersebut memang sudah terbagi dari program kegiatan yang ada di sekolah. Contohnya seperti lari pagi setelah sholat subuh. Saya biasa bangun jam 3, lalu saya bersiap-siap mandi, lalu saya pergi sholat subuh. Setelah itu saya mengikuti kegiatan lari pagi yang ada. Setelah lari pagi itu memang diwajibkan untuk para tim olahraga pagi melaksanakan, maksudnya saya Gak apa-apa, santai aja. Itu langsung punya banyak waktu. setelah lari pagi tersebut biasanya dilakukan item B Ibu, seperti push up dan sit up. Oke, Rifka, Mal, dan Helda ya, memang keren sekali. Rifka, kamu tadi kan bilang kalau kamu adalah komandan batalion dan kamu juga mengurusi program-program yang ada di angkatanmu. Menjadi komandan batalion itu bukan tugas yang mudah ya, kan itu kamu sebagai pemimpin di rekan-rekanmu angkatan 56. Dan kamu juga dibantu Ibu. dengan struktur Organisasi yang lain. Organisasi lain seperti ada apa tadi? Ada Danpi, lalu sekretaris, bendahara,
Dantab, karena kan itu untuk tatanan organisasinya itu ada dari batalion, lalu ke kompi dan peleton. Nah biasanya itu untuk perangkat intinya biasa saya dibantu oleh Wadanyon, lalu ada sekretaris batalion, bendahara batalion, lalu turun lagi nanti ada dari cakupan kompi, biasa ada danpi, lalu bendahara danpi, bendahara kompi, lalu nanti diturun lagi ada dari cakupan peleton. Jujur ya, bagaimana sih rasanya menjadi Komandan Batalion Angkatan 56? Sebentar, nama batalionnya apa? Widya Raya Dinata Swadharma. Widya Raya Dinata Swadharma. Swadharma. Itu artinya apa? Wanita-wanita cerdas pemilik kebenaran. Wanita-wanita cerdas pemilik kebenaran. Keren sekali namanya. Bagaimana rasanya menjadi danyon dari Batalion Widya Raya Dinata Swadharma? Jujur lebih menantang menurut saya, karena biasanya itu ketika saya dalam berorganisasi itu saya bertahap. Mulai SMA saya sebagai anggota, lalu ketika saya kuliah itu saya pernah menjadi wakil ketuanya. Lalu pada saat saya berpendidikan di Spolwan ini, ternyata saya dipercaya dan diamanahkan kepada rekan-rekan bahwasannya saya menjadi komandan batalion, yang mana saya bertugas untuk memimpin sebanyak 805 siswa, yang mana itu menurut saya pengalaman pertama saya untuk memimpin rekan-rekan yang jumlahnya begitu banyak. Rifka, tadi saya dengar kalau kamu sudah berorganisasi di kuliah. Berarti kamu udah sempat kuliah? Saya pernah sempat kuliah. Udah sempat kuliah? Kuliah. Kuliah di mana kalau boleh tahu? Di Universitas Diponegoro, program studi hubungan internasional. Keren banget. Universitas Diponegoro, prodi Hubungan internasional angkatan 2023. Berarti itu kuliahnya gimana kalau kamu pendidikan? Jadi waktu itu kebetulan saya kan sedang menjalani kuliah itu di semester 1. Cuman karena kebetulan saya sudah mendaftar kepolisian ini sejak tahun 2022, 2023, 2024. Namun di 2023 ini saya memiliki rasa tekad yang kuat untuk kayaknya passion saya pengen coba di kepolisian lagi. Ini saya pengen nyelesain ini semua. Jadi saya bertekad ketika di pertengahan kuliah saya meminta izin orang tua untuk mendaftar kembali ke institusi kepolisian. Berarti cita-citanya memang jadi polisi, kepanggil gitu. Siap. Menjadi seorang polisi ya. Jadi kamu udah sempat kuliah, kemudian kamu daftar polisi. Jadi langsung lulus? Kebetulan saya lulus daftarnya lewat jalur akademi kepolisian terlebih dahulu. Wow, kamu berarti sempat lulus, sempat tes akpol? Saya 3 kali daftar akpol. 3 kali 3 kali daftar daftar akpol. Kemudian kamu? Pada tahun ketiga itu kebetulan saya ranking 3 di Polda Jawa Barat, saya dikirim ke pusat. Namun karena di pusat akpol kuotanya hanya 2, maka itu karena saya gugur, jadi saya mengambil rekomendasi Bintara. Berarti kamu ex-catar, kemudian kamu masuk Bintara Polwan melalui jalur ex-catar. Ya, keren sekali Rifka. Lebih keren lagi kegigihannya. Jadi walaupun sudah 3 kali daftar, kamu tetap tidak putus asa dan terus berusaha sampai kamu sekarang bisa menggapai cita-cita kamu menjadi polisi ya. Siap. Maul dan Helda. Nah, Maul dulu deh. Di bidang akademik tadi kamu mengatakan bahwa kamu itu aktif di berbagai kegiatan, apalagi di kelas. Kemudian kamu juga mengerjakan banyak macam-macam tugas gitu. Siap. Memangnya belajar apa sih di Spolwan? Apa sih yang dipelajari? Tentunya di Spolwan itu kita belajar tentang kepolisian seperti Turjawali, Reserse, satuan-satuan kerja yang lain, Bu. Ada juga Intelkam, terus Sabara, dan masih banyak lain lagi deh. Pokoknya banyak banget gitu. Seru nggak pelajarannya? Seru banget, Bu, karena dalam belajar di Spolwan juga tentunya kita juga ada belajar praktek. Jadi kita tuh walaupun masih belajar, kita seolah kayak udah jadi polisi beneran gitu. Jadi seru banget lah pokoknya. Mata pelajaran favorit? Reserse. Reserse. Wih, kenapa? Karena saya pengen masuk di satuan kerja itu, Bu. Satuan kerja reserse ya. Amin ya, saya doain ya. Semoga Amin. nantinya bisa menjadi penyelidik yang handal. Amin. Dan mampu menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Helda, Siap. peraih kesemaptaan dan kesehatan terbaik. Itu peraih kesehatan terbaik berarti kamu nggak pernah sakit? Siap, Selama untuk ini kan? saya sendiri selama berpendidikan saya tidak pernah masuk poliklinik, Ibu. Tidak pernah masuk poliklinik, berarti nggak pernah sakit Siap, ya? saya tidak pernah sakit. Luar biasa, berarti memang semaptanya bagus banget.
Berarti di sela-sela kegiatan kalian yang padat saat pendidikan, kalian bisa tetap membagi waktu sehingga kalian bisa menjadi lulusan terbaik. Tetapi tetap enjoy kan pendidikannya? Enjoy. Sangat enjoy, Bu. kan? Iya. Sangat enjoy. Kalau kita ulang lagi gimana? Indah dikenang tidak untuk diulang. Iya, Ya, itu benar benar. sekali ya. Indah untuk dikenang tetapi tidak Tidak untuk untuk diulang. Oke, baik. Nah, berarti di Spolwan itu akademiknya harus jalan, ya kan? Fisiknya harus samapta dan mental kepribadiannya harus terbentuk. Berarti di Spolwan itu selain ada pembentukan karakter kebayangkaraan, kemudian belajar ilmu kepolisian, kalian diberi kesempatan nggak sih untuk mengembangkan potensi kalian yang lain? Diberikan. Contohnya untuk mengembangkan hard skill-nya itu seperti ada bela diri. Bela diri juga untuk di beberapa kegiatan itu untuk penampilan biasanya nanti ada tarian-tarian, nanti kalau biasanya yang dari angkatan 56 ini yang paling keren itu ada dari rekan-rekan Polda Bali. Itu mereka menampilkan adat mereka sendiri, tarian mereka yang menurut kami itu luar biasa kerennya. Berarti diberikan kesempatan seperti ekstrakurikuler ya? Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Berarti bisa menari, Iya. bisa menyanyi, kemudian bisa bela diri. Keren sekali ya untuk angkatan 56. Ini kan kalian telah mendapat penghargaan sebagai lulusan terbaik. Sejauh ini ada nggak sih pengaruhnya dalam diri kalian? Untuk saya ada banyak pengaruhnya, apalagi di bidang jasmani karena saya adalah peraih jasmani terbaik di angkatan 56. Untuk kedepannya saya memiliki planning untuk mengembangkan jasmani atau fisik saya agar di kedepannya untuk instansi Polri sendiri saya mungkin bisa saja menjadi atlet atau saya memiliki potensi yang lebih untuk mengharumkan nama Polri di bidang olahraga, Ibu. Oh, Pengaruh untuk diri saya sendiri ke depannya, saya akan lebih termotivasi untuk mengharumkan nama instansi Polri. Contohnya lebih berprestasi lagi di bidang akademik dan juga saya akan melanjutkan kuliah lagi untuk mempercepat karir saya. Seperti itu, Bu. Rifka. Kalau saya pribadi, tentunya saya ingin menjadi polwan yang lebih beretika dan berintegritas dan tentunya menjadi contoh bagi polwan yang lain. Dan tentunya ingin mengharumkan nama angkatan sendiri bahwasannya nanti lulusan dari angkatan 56 ini merupakan polwan-polwan yang beretika dan berintegritas. Wah, keren sekali lulusan terbaik dari angkatan 56. Pertanyaan terakhir nih. Menjadi lulusan terbaik itu kan salah satu pencapaian terbesar kalian kan? Mungkin bisa dong sharing tipsnya, triknya, bagaimana cara meraih pencapaian tersebut. Mungkin untuk rekan-rekan kalian atau junior-junior kalian yang akan pendidikan atau buat rekan-rekan yang lain. Silahkan. Untuk jasmani, seperti yang disebutkan oleh Maul tadi, jalani semuanya dengan sepenuh hati. Mungkin banyak sekali kegiatan fisik di Spolwan, yaitu seperti yang sudah saya bicarakan tadi, seperti lari pagi atau melakukan item B yaitu push up, sit up, dan sebagainya. Kegiatan fisik yang lain dilakukan dengan hati yang ikhlas. Berpikirlah bahwa kita bisa saja suatu hari menjadi lulusan terbaik, mungkin seperti saya dan dua rekan lainnya yang ada di sini. Begitu, Ibu. Kalau mau, Kalau untuk tips belajar dari saya sendiri ya tadi ya, Bu, belajar di subuh itu menurut saya kalau belajar di waktu subuh itu cepat masuk, Bu. Terus yang kedua bersungguh-sungguh juga dalam belajar. Terus mungkin kita harus mempunyai target, Bu. Jadi misalnya kita dalam bidang ini nih kita harus mempunyai target. Saya harus dapat nilai segini nih. Jadi motivasi kita untuk belajar lebih keras lagi, Bu. Oh ya, saya harus belajar nih supaya saya bisa dapat nilai segitu. Betul. Seperti itu, Bu. Kalau saya tentunya meminimalisasi pelanggaran karena sebagai komandan batalion kan tentunya menjadi contoh bagi rekan-rekannya. Tentunya saya pun harus menjaga itu dengan mengurangi pelanggaran atau bahkan tidak melakukan pelanggaran sedikit pun. Juga saya harus aktif baik itu dalam berorganisasi maupun dalam akademik. Dalam akademik pun tentunya sebagai seorang komandan batalion itu harus lebih aktif dibandingkan yang lainnya, menjadi contoh. Contoh seperti apabila oleh tenaga pendidik ditunjuk siapa yang ingin yang menjawab, itu sebisa mungkin komandan batalion yang terlebih dahulu mengangkat tangan. Ya, jadi dia bisa menjadi patokan bagi rekan-rekan lain agar mereka untuk bisa lebih aktif lagi di kelas. menjadi role model bagi rekan lainnya ya. Terima kasih buat Bintara Remaja lulusan terbaik dari angkatan 56 yang sudah menyempatkan waktu ya untuk ngobrol bersama kita di sini. Semoga
kalian dalam berdinas nanti sesuai dengan harapan kalian masing-masing ya. Tetap berprestasi dan membanggakan institusi Polri. Terima kasih juga buat Sobat Smart yang udah nonton. Ikuti terus dan jangan sampai kelewatan episode berikutnya. Selanjutnya kita serunya bahas apa ya? Jangan lupa komen di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.